Penangkapan rahasia. Alex beristirahat selama sehari sebelum tenaganya berangsur-angsur pulih. Siangnya dia kembali ke Hotel Emperor untuk menangani pekerjaan sehari-harinya. Saat hendak pergi ke rumah sakit, tiba-tiba Hengki masuk dari luar dan berkata, "Kak, ada seorang pria bernama Raihan mencarimu." Alex berpikir, bukankah Raihan keponakannya Wendy? Untuk apa dia mencariku? Biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, Hengki membawa Raihan masuk. Alex tersenyum, "Ray, ada apa mencariku?" Raihan memandang Hengki, dia tidak segera menjawab. Alex berkata, "Tidak apa-apa, dia bukan orang lain." Raihan berkata, "Paman, bukankah kamu memintaku mengamati pergerakan Elno? Dia muncul tadi malam." Alex segera bertanya, "Kamu benar-benar melihatnya?" Raihan berkata, "Bawahanku memantau rumahnya 24 jam sehari. Dia melihat Elno berkeliaran di sekitar rumahnya, tetapi dia tampak ragu-ragu dan tidak berani pulang. Menurut pemahamanku, dia mengkhawatirkan putrinya, makanya dia berencana untuk mengambil risiko pulang dan melihatnya." Alex bertanya, "Lalu apa kamu tahu apa yang terjadi dengan keluarganya?" Raihan berkata, "Iya. Seharusnya karena auditorium sekolah tempat putrinya Noviani belajar runtuh. Noviani terperangkap di bawah puing-puing dan sedikit cedera. Elno tidak tahu kondisi luka putrinya, dan dia juga tidak berani menelepon ke rumah, jadinya dia pulang saat hari sudah gelap. Ngomong-ngomong, Paman, kamu harusnya kenal Noviani. Bukankah kamu menyelamatkan 24 gadis kecil di sekolah?" Alex tiba-tiba menyadari, "Oh iya, nama gadis itu memang Noviani. Tak kusangka dia adalah putri Elno." Alex berpikir sejenak sebelum menelpon Nova. Setelah Nova mendengar berita itu, dia langsung berkata, "Alex, jika berita ini benar, kami akan segera menangkap Elno. Sebaiknya kamu datang kemari. Kita diskusikan dulu rencana penangkapannya." Alex berkata, "Oke. Aku akan segera ke sana." Alex berkata kepada Hengki, pergi ke rumah sakit untuk melindungi keselamatan kakak iparmu. Aku dan Raihan akan pergi ke kantor polisi." Saat Alex tiba di kantor polisi, Nova sedang menunggunya. "Alex, Inspektur Gilang juga ada di sini, mari kita diskusikan rencana penangkapan Elno." Nova berkata, "Menurut petunjuk yang diberikan oleh Raihan, tadi malam, Elno muncul di dekat rumahnya. Alasan dia tidak memasuki rumah, kupikir Noviani belum keluar dari rumah sakit tadi malam, dan prosedur pemulangan baru dilakukan pagi ini. Elno kembali kali ini karena dia ingin melihat putrinya. Oleh karena itu, aku rasa dia akan pulang malam ini. Kita akan menangkapnya malam ini." Inspektur Gilang bertanya pada Nova, "Rencanamu adalah bertindak sendiri dengan Alex? Tidak membawa pasukan?" "Iya," Nova menjawab dengan tegas. Inspektur Gilang berkata dengan cemas, "Jika Elno adalah pembunuh yang kejam, apa kalian berdua akan berada dalam bahaya?" Nova berkata, "Tenang saja. Jika kita banyak orang, sebaliknya malah akan sulit. Pak, ada yang tidak beres dengan tim kita. Aku khawatir seseorang akan memberitahu Elno. Hanya dengan menangkap Elno kita bisa menetapkan hukuman Devan. Tolong menyetujuinya." Inspektur Gilang berkata, "Baiklah, aku menyetujui tindakanmu. Perhatikan keselamatan. Selain itu, aku akan meminta polisi khusus bersiaga untuk memberi bantuan kapan saja." Alex bertanya, "Yakin rencana ini bisa dilakukan?" Nova berkata, "Tadi malam, aku melihat-lihat file Elno. Beberapa tahun yang lalu, dia sudah diburon karena memukul orang hingga cacat. Namun, tercatat dalam file bahwa dia adalah putra yang berbakti dan dia memiliki seorang ibu yang sudah berumur dan juga seorang putri.
Devan pasti sudah memberinya banyak uang untuk kabur ke luar negeri saat terakhir kali membantu Devan meledakkan pabrik. Alasan dia tidak pergi pasti karena dia merindukan keluarganya di rumah. Mana mungkin dia mau melakukan perjalanan yang sia-sia jika tidak melihat ibu dan putrinya. Alex setuju dengan pemikiran Nova. Inspektur Gilang berkata, "Baiklah, semoga kalian berhasil. Kita bisa menghukum Devan setelah menangkap Elno." Sore harinya, Alex dan Nova mengikuti Raihan ke Jakarta Timur dan makan malam di rumah Wendy. Setelah hari gelap, Alex dan Nova diam-diam mendatangi rumah Elno. Nova tidak berani memarkirkan mobil di dekat rumah Elno. Dia tahu bahwa orang-orang seperti itu pasti sangat sensitif. Nova menemukan ada bangunan komersial 2 lantai sekitar 50 meter dari rumah Elno. Keduanya diam-diam naik ke puncak gedung, di mana mereka bisa melihat ke rumah Elno yang ada di bawah dari jarak 50 meter. Di sini saja malam ini. Jika Elno tidak pulang malam ini, maka ada yang salah dengan analisisku. Aku akan menyesuaikannya tepat waktu besok dan menyusun kembali rencana lain. Karena mereka tidak tahu apakah Elno akan muncul, keduanya harus menunggu dengan sabar. Udara di musim hujan agak dingin, dan pakaian Nova sedikit kurang. Dia memeluk erat dirinya sambil gemetaran. Alex berkata, "Nova, pakaianmu kurang tebal. Nah, pakai mantelku." Melihat Alex melepaskan jaketnya, Nova berkata, "Tidak perlu. Kamu akan kedinginan jika melepaskannya. Jangan dilepas, kamu bisa memelukku." Alex tersenyum dan tetap melepas jaketnya untuk Nova. Wajah Nova memerah karena Alex menolak untuk memeluknya. "Gimana kondisi Erika?" Alex menjawab, "Sudah tidak serius, dia bisa keluar dari rumah sakit dalam 2 hari. Alex juga mengubah topik pembicaraan, "Kenapa aku tidak pernah melihat ayahmu?" Nova berkata, "Aku bukan orang Jakarta. Kampung halamanku di Semenanjung Minahasa, aku orang Manado. Ayahku bekerja di Manado. Dia terlalu sibuk, selalu aku yang meluangkan waktu untuk mengunjunginya." Alex mengangguk, "Kalau ibumu?" Ketika Nova ditanya tentang ibunya, matanya memerah, air matanya pun tak terbendung lagi. "Ibuku sudah gugur." Alex terkejut, "Ibumu juga seorang polisi?" Nova mengangguk, "Dia adalah polisi anti narkotika yang hebat. Dia mengabdikan diri di Jakarta. Dia juga berkorban di tanah yang dia cintai. Karena itu, aku bertekad untuk memberantas semua bandar narkoba di Jakarta juga untuk membalaskan dendam ibuku. Aku baru kelas 6 ketika ibuku meninggal. Di hari ulang tahunku, ibuku awalnya ada di rumah untuk merayakan ulang tahunku. Namun, dia tiba-tiba menerima telepon bahwa sekelompok pengedar narkoba bersenjata akan memasuki Jakarta, jadi dia pergi untuk menjalankan tugasnya. Dalam misi penangkapan, ibuku meninggal ditembak demi melindunginya rekannya yang baru saja bergabung." Berbicara tentang ini, air mata Nova mengalir. Dia adalah polisi anti narkotika terbaik, dan juga dewa perang abadi di hatiku. Alex berkata dengan marah, "Para pengedar narkoba itu benar-benar terkutuk. Hebat seperti dewa. Bahan peledak di tubuh." Nova berkata, "Jadi, setelah aku lulus dari sekolah polisi, aku melamar kerja di Jakarta. Ini mungkin karena kematian ibuku." Tiba-tiba, Nova berhenti menceritakan kisahnya, matanya menjadi cerah saat menatap targetnya. "Alex, ada situasi di sana." Alex juga berbalik dan melihat ke arah rumah Elno. Benar saja, sebuah sosok diam-diam mendekati rumah Elno. Dia mondar-mandir di gang sebentar, lalu masuk ke rumah Elno. Nova berkata, "Orang ini sangat mencurigakan, mungkin itu Elno." Alex berkata, "Kalau begitu kita harus segera menangkapnya." Nova berkata, "Tidak perlu buru-buru,
Orang seperti ini sangat berbahaya dan waspada, kita tidak boleh bertindak gegabah. Benar saja, setelah sosok hitam itu memasuki rumah Elno, dia tidak segera muncul. Sebaliknya, dia bersembunyi di sudut gelap di sisi kanan halaman, dan tinggal selama 3 menit pas. Jika ada polisi yang masuk dari pintu untuk menangkapnya pada saat ini, dia kemungkinan akan memanjat tembok di sebelah kanan dan pergi. Hanya ada satu rumah biasa di sebelah kanan, dan di kanannya lagi adalah hutan yang luas. Jika dia masuk ke dalam hutan, maka akan sangat sulit untuk menangkap orang. Dasar licik, Alex berkata pada dirinya sendiri. Bayangan hitam itu menyipitkan mata dalam kegelapan untuk beberapa saat. Setelah memastikan keadaan aman, dia kemudian mendekati pintu rumah utama perlahan. Tampaknya dia sedang mengetuk pintu. Segera, seorang wanita membuka pintu, tapi wajahnya tidak jelas karena terlalu jauh. Namun, yang datang itu pasti seorang kenalan, dan wanita itu membiarkan orang berbaju hitam itu masuk ke dalam. Nova berkata, "Itu pasti Elno, ayo." Keduanya melompat ke bawah, dan bergegas menuju rumah Elno. Ketika sampai di depan pintu, Nova mendorongnya dengan tangan, tetapi pintu dikunci dari dalam, lewat tembok. Tembok setinggi 2,5 meter tidak bisa menghentikan ahli seperti Nova dan Alex. Keduanya memanjat ke atas tembok, dan kemudian melompat ke bawah tanpa membuat suara. Kemudian, keduanya membungkukkan badan dan mendekati rumah yang terang itu. Begitu mendekati pintu, mereka mendengar seseorang menangis di dalam ruangan. "Dasar brengsek, bisa-bisanya kamu pergi meninggalkanku dan anakmu begitu saja. Kamu tahu polisi sedang mencarimu di mana-mana, untuk apa kamu kembali?" Pria itu menghela nafas, "Sayang, ini memang salahku sampai kalian harus menderita begini. Gimana kesehatan ibu?" "Aku dengar Nov terluka dan dirawat di rumah sakit. Bagaimana keadaannya sekarang?" Wanita itu berkata, "Mereka baik-baik saja, hanya karena putranya adalah buronan, psikis ibu semakin memburuk. Novi awalnya memang aktif, tapi karena ayahnya seorang buronan, dia sekarang jadi pendiam. Elno, kamu tidak seharusnya memilih untuk melarikan diri setelah membuat kesalahan. Kamu harus menyerahkan diri kepada polisi. Bahkan jika kamu masuk penjara, aku tetap bersedia menjaga ibu dan membesarkan putri kita. Tapi kamu malah melarikan diri, ini membuat kami bertiga sulit menghadapi orang lain, Hicks. Sudah, jangan menangis lagi. Aku membawakan kalian uang kali ini. Aku hanya ingin kalian menjalani hidup yang baik. Ada 600 juta di sini." Elno meletakkan sekantong uang di atas meja. Nova mendengarnya dengan jelas. Dari analisis verbal, orang ini adalah Elno. Oleh karena itu, Nova mengedipkan mata pada Alex. Alex mengetahui maksudnya. Nova menendang pintu hingga terbuka, dan Alex bergegas masuk. Nova dan Alex cukup cepat, terlebih lagi keduanya mengepung Elno dari kiri ke kanan. Bahkan jika Elno membawa pistol, dia juga tidak punya kesempatan untuk menembak. Namun, keduanya tercengang setelah melihat pemandangan di dalam. Elno juga bisa disebut seorang ahli, dan juga reaksinya memang cukup cepat. Begitu Alex dan Nova mendobrak pintu, dia sudah menyadari kalau ada bahaya. Dia langsung membuka kancing bajunya, dan rupanya ada bom berkekuatan dahsyat di tubuhnya.
Nova mengenali jenis peledak ini. Tangan Elno telah berada di atas detonator. Asalkan dia menekannya dengan ringan, tidak hanya rumah ini yang akan terbang, tetapi orang-orang di dalam juga tidak akan mungkin selamat, bahkan tetangga di sekitar juga akan ada banyak korban. Tidak disangka pria ini akan begitu waspada dan juga kejam sampai membawa bahan peledak tinggi bersamanya. Elno, kami adalah polisi. Jangan main-main. Gegabah sesaat hanya akan menyakiti orang yang tidak bersalah, Nova mengingatkan dengan tenang. Ekspresi di wajah Elno sangat menakutkan. Dia tidak berbicara, dan hanya menatap Nova dan Alex tajam. Jika mereka berdua berani maju selangkah lagi, dia akan menekan bomnya. Istri Elno ketakutan setengah mati. Elno, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Ibu dan anakmu masih di rumah. Mendengar suara dari luar, ibu dan putri Elno yang sudah tidur bangun dan berjalan keluar bersama. Melihat putra yang telah hilang selama berhari-hari akhirnya kembali, ibu Elno menangis. No, kamu bukan. Elno sedih melihat wanita tua berambut abu-abu tersebut. Dia melarikan diri dari kejahatan, dan ibunya seakan tampak menua banyak beberapa hari ini. Putrinya tidak apa-apa, tetapi tatapannya terasa agak asing. Perasaan punya rumah tapi tidak bisa pulang sangat menyakitkan. Meskipun Elno adalah seorang pembunuh brutal, tapi dia juga manusia. Putrinya tiba-tiba mengenali Alex, paman Alex. Alex mengangguk, iya, Nov. Mata Noviani memerah, dia menarik tangan neneknya, Nek, paman Alex dan bibi Erika yang menyelamatkanku. Untuk menyelamatkanku, mereka berdua sampai terluka. Orang tua itu juga mengenali Alex, dan dengan gemetar menunjuk ke arah Alex, bukankah ini pahlawan yang menyelamatkan cucuku? Alex sedikit mengangguk, Bibi, ini aku. Elno sangat terkejut, ada apa ini, Bu? Istri Elno berkata, Elno, jangan berbuat dosa lagi, biar aku beritahu. 2 hari yang lalu, Novi mengalami kecelakaan. Dia terkurung di bawah reruntuhan. Untungnya, Tuan Alex dan istrinya mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan Novi. Jika tidak, putrimu pasti sudah mati. Kamu harus menyerahkan diri pada pihak polisi atas kejahatanmu, bukannya melawan polisi dengan cara ini. Ibu Elno yang melihat putranya menggunakan peledak untuk melawan polisi, menunjuk Elno sambil marah, dasar anak durhaka, kenapa kamu begini? Cepat serahkan dirimu kepada polisi, atau bunuh ibumu ini. Pikiran Elno bertarung sengit, dia tidak pernah menyangka Alex akan menjadi penyelamat putrinya. Elno tidak takut mati, dia membantu Devan mengebom pabrik dan menyebabkan 1 orang mati dan 1 cedera. Elno adalah orang yang sangat setia, ketika dia dalam kesulitan, Devanlah yang membantunya. Karena itu, dia ingin membalas budi. Setelah itu, Devan memberinya sejumlah uang dan memintanya pergi ke luar negeri untuk bersembunyi selama 2 tahun, tetapi Elno khawatir Devan akan terkena imbasnya. Setelah bersembunyi sebentar, Elno memutuskan hendak pergi ke luar negeri. Tapi siapa sangka kalau dia mendapatkan kabar putrinya terluka dan dirawat di rumah sakit, jadi dia berencana untuk kembali ke rumah. Di luar dugaannya, kembalinya kali ini untuk mengantarkan uang malah disergap oleh polisi. Dia tidak tega meledakkan keluarganya sampai mati, tetapi jika dia ditangkap, dia akan mengkhianati Devan. Tuan Devan baik padaku, jika dia menyerahkan diri, dia akan sangat keterlaluan pada temannya. Menyerahkan diri. Nova adalah orang yang sangat cerdas dan memahami psikologi penjahat dengan sangat baik. Pada saat ini, dia menebak adanya pemberontakan dalam diri Elno. Tidak sulit untuk melihat bahwa Elno adalah putra yang berbakti. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap hanya untuk melihat ibu, istri dan putrinya.
Dia dapat memilih untuk meledakkan bom menghadapi sergapan polisi. Ini berarti dia tidak takut mati. Kenapa dia lebih memilih meledakkan diri daripada ditangkap? Bagaimanapun, ditangkap juga sama saja akan mati. Jika dia ingin memilih yang pertama, maka artinya dia ingin menyelamatkan Devan. Nova berkata, Elno, jangan terhanyut lebih dalam lagi. Lihat keluargamu dengan mata terbuka. Kamu tega melihat mereka terbunuh bersamamu. Di mana hati nuranimu? Elno tidak berbicara. Nova berkata lagi, jika kamu berbuat demikian untuk melindungi Devan, maka kamu salah besar. Kamu tahu siapa Devan? Elno menggertakkan giginya. Tuan Devan baik padaku. Dia membantuku ketika aku berada di masa yang paling sulit. Nova mencibir, jadi ini alasanmu melindunginya. Apa kamu tahu kalau Devan lah yang menghabiskan banyak uang untuk menarik tentara bayaran asing ke kota kita? Apa kamu tahu berapa banyak pengawal dan polisi yang berkorban dalam insiden perampokan museum? Ku beritahu ya, perusahaan Jaya Shield telah mengorbankan 22 pengawal yang luar biasa, sedangkan pihak kepolisian juga mengorbankan 16 petugas polisi, dan ada lebih dari 10 orang yang terluka. Selain itu, ada banyak lagi kejahatan yang telah dilakukan Devan. Begitu banyak nyawa tak berdosa mati di tangan bajingan ini. Juga, putrimu, jika bukan karena Alex, dia pasti sudah mati. Devan hanya memberimu sedikit bantuan ekonomi, tetapi Alex mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putrimu. Bukankah Alex yang seharusnya jadi penyelamat keluargamu? Tindakanmu ini tidak lain dari air susu dibalas air tuba. Pernyataan Nova sangat tepat. Di saat Elno merasa sangat kesulitan, ibunya menangis, "Nak, dengarkan ibu, serahkan dirimu kepada polisi. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai putraku lagi." Istri Elno berkata, "Elno, dengarkan kata ibu, jika kamu masuk penjara, aku akan mengantarkan makanan untukmu. Jika kamu ditembak mati, aku juga akan tetap menjadi istrimu. Aku tidak akan pernah menikah lagi. Aku juga akan menjaga ibu hingga akhir hayatnya. Jika kamu tidak mau berubah, tidak seorang pun dari kami akan mengakuimu sebagai keluarga." Noviani juga ikut menangis. "Ya, Paman Alex adalah orang baik. Kamu tidak boleh melawannya. Aku tidak tahu kejahatan apa yang kamu lakukan, tetapi aku tahu kamu mengajariku sejak saya kecil untuk tahu balas budi. Jangan sakiti Paman Alex, menyerahlah." Alex berkata, "Elno, aku tahu kamu orang yang memegang janji, tapi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan dan tidak, pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan." Nova berkata, "Elno, kamu tidak lain hanya menyediakan alat bagi Devan untuk membuat bom dan meledakkan pabrik. Dalangnya bukan kamu, dan jika kamu melaporkan dan mengekspos kejahatan Devan, maka kamu akan melakukan penebusan dan hukumanmu akan dikurangi. Biar ku hitung. Jika kamu meletakkan senjata sekarang, itu berarti kamu menyerahkan diri. Paling lama hanya hukuman penjara 10 tahun. Jika performamu di penjara baik, ditambah dengan penebusan yang kamu lakukan, paling lama hanya 7 hingga 8 tahun. Alex berkata, "Ya, 8 tahun kemudian, putrimu juga harusnya sudah lulus kuliah dan bekerja, bahkan mungkin akan menikah. Elno, kamu mempertaruhkan hidupmu untuk pulang mengunjungi putrimu. Apa kamu tidak mau berada di sampingnya saat dia menikah?" Melihat Elno mulai tergerak, Nova berkata lagi, "Elno, kamu orang yang cerdas, jadi cepatlah ambil keputusan." Ibu Elno berkata sambil meneteskan air mata, "Nak, kamu akan selalu menjadi anakku jika menurut pada polisi hari ini. Jika tidak, anggap saja aku tak pernah mengandung dan melahirkanmu." Elno menghela nafas dalam-dalam, dia melepaskan tangannya dari detonator, lalu perlahan mengangkat tangan ke atas.
aku menyerah. Nova sangat gembira, dia meminta Elno untuk tetap tenang. Pertama, dia melepaskan bom yang ada di tubuhnya terlebih dulu, lalu memborgolnya. Nova berkata, Elno, yang ku katakan tadi tetap berlaku. Aku akan membawamu bertemu inspektur kami sekarang. Kamu bisa menjelaskan kejahatanmu dengan jujur, serta melaporkan kalau Devan yang menyuruhmu membuat bom untuk meledakkan pabrik. Hukumanmu akan dikurangi karena itu. Ayo pergi. Elno mengangguk, berbalik, dan berlutut di depan ibunya. Bu, aku tidak berbakti. Aku akan menyerah diri ke kantor polisi, jaga baik-baik dirimu. Ma, tolong jaga ibu dan anak kita baik-baik. Nov, kamu harus belajar yang rajin ya. Mata Elno basah, dan air mata jatuh. Istri Elno mengambil tas uang dan memberikannya kepada Nova. Bu polisi, ini uang kotor. Meskipun keluarga kami miskin, tapi aku tidak mau uang yang didapatkan seperti ini. Jika kalian ingin membantuku, tolong bicarakan pada pengadilan untuk tidak menghukum mati dia. Bahkan jika dia harus dipenjara seumur hidup, Novi setidaknya masih punya ayah yang masih hidup. Nova berkata, baik, Kak. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Nova dan Alex membawa Elno kembali ke kantor polisi. Di tengah perjalanan Nova memberitahu Inspektur Gilang. Karena dia tahu akan aksi malam ini, Inspektur Gilang tetap berada di kantor polisi, sedangkan tim SWAT juga bersiaga menunggu instruksi Nova kapan saja. Mendengar laporan Nova kalau Elno sudah ditangkap, Inspektur Gilang sangat gembira. Karena sudah memberitahu Elno apa yang harus dilakukan, jadi setibanya di kantor, dia langsung mengakui semuanya. Dia mengakui bahwa dia telah diinstruksikan oleh Devan untuk membuat bom. Selain itu, dia juga bekerja sama dengan Devan untuk meledakkan pabrik, dan mengganggu fokus polisi, dan secara tidak langsung membantu tentara bayaran iblis untuk menguasai museum. Terakhir, Elno juga berinisiatif untuk mengakui bahwa Devan memberi dirinya uang 1 miliar. Selain 600 juta yang diserahkan kepada Nova, masih ada 400 juta lagi di salah satu kartu banknya. Setelah diverifikasi, transfer ke rekening bank Elno sebesar 1 miliar memang benar dari rekening Devan. Dengan bukti kuat seperti ini, bahkan jika Devan tidak mengakuinya, hakim juga masih bisa menghukumnya. Elno ditangkap dan mengakui kejahatan yang diperbuat. Berita itu segera tersebar luas hingga ke telinga Surya. Surya benar-benar putus asa. Alex, Nova, kalian benar-benar ingin membunuh anakku. Sampai mati pun tak akan kubiarkan kalian. Tuan Surya kembali mencari Intira. Intira berkata, Tuan Surya, tahan dulu. Olivia dan Sandy sedang merencanakan rencana balas dendam yang sempurna. Alex terlalu kuat untuk dihadapi, kali ini kami berencana untuk menyingkirkan kaki tangannya terlebih dahulu. Rencananya sedang dilaksanakan, pulanglah dan tunggu kabar. Amarah Surya meledak-ledak di dalam hati. Setelah pergi dari tempat Intira, dia mendatangi adiknya, Rangga, Ga, Alex dan Nova menangkap Elno. Putraku benar-benar habis sudah. Sejauh yang aku tahu, yang membocorkan berita itu ke polisi adalah Wendy dari timur. Ga, Wendy ini awalnya orangmu. Sekarang melihatmu tidak lagi baik, dia beralih ke bawah perlindungan Alex. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Apa kamu akan diam begitu